Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Yuniar dan ini kakak Andi. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Adik-adik pasti nggak tahu kan? Hari ini kalau kalian tahu hari ini hari apa, kakak akan kasih kalian hadiah. Mau tahu hadiahnya apa? Hadiahnya firman Tuhan. Maka dari itu adik-adik harus serius dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya juga. Dan sebelum kita memulai ibadah pada video kali ini, kita akan bersatu dulu dalam doa ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan adik-adik ke dalam tangan-Mu ini Tuhan. Biar Engkau berkati pada video kali ibadah ini Tuhan. Biar Engkau berkati mereka semua agar mereka tetap fokus kepadamu, pikiran mereka tertuju kepadamu Tuhan. Biar Engkau berkati mereka, Engkau yang melindungi mereka, dan Engkau yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan pujian yaitu lagu Happy Ya Happy. Adik-adik harus lebih semangat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yaitu Kebuka Hatiku. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan serius ya adik-adik. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kakak Yudiar akan menyerahkan ini kepada Kak Mary untuk mendengarkan firman Tuhan.
Salam adik-adik. Puji nama Tuhan. Hari ini luar biasa ya adik-adik. Di rumah walaupun situasinya nggak enak banget gitu, tetapi Tuhan mengajak kita untuk belajar, untuk bisa mendengar panggilannya dalam hidup kita. Nah, tadi kakak mendengar pujiannya tentang menyenangkanmu. Adik-adik, bagaimana caranya kita harus menyenangkan Tuhan ya? Nah, caranya tentu kita harus datang kepada Tuhan, kita harus rajin memuji Tuhan. Terlebih dari itu kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan dalam membaca firman Tuhan. Hari ini kakak mengajak adik-adik di rumah untuk kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini kakak mau mengajak adik-adik, kita mau membuka kitab kita dalam Injil Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-38. Nah, kakak bacakan ya, adik-adik mengikuti dari Alkitabnya masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah menyatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Nah, topik cerita kakak hari ini, kakak memberikan topik Alkitab adalah kebenaran. Adik-adik yang Tuhan kasihi dan kakak cintai di dalam nama Yesus, Alkitab menjadi buku yang terpenting di seluruh dunia. Kenapa adik-adik? Karena isi Alkitab itu semata-mata berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui Alkitab kita bisa tahu bagaimana caranya Allah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia, yaitu kakak, adik-adik, papa dan mama, dan semua keluarga kita yang ada di muka bumi ini. Adik-adik, lalu bagaimana dong sekarang kita harus bisa mengatakan kepada orang lain bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh benar. Nah, kebenaran Alkitab itu teruji dengan waktu adik-adik. Ada buktinya enggak kak? Ada dong dek, buktinya terdapat dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Di dalam kitab Yesaya ini, di situ menubuatkan bahwa nanti ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Nah, adik-adik, nubuat itu akhirnya terjadi atau digenapi, dan nubuatan itu digenapi dalam kitab apa? Adik-adik mau tahu? Yuk kita mau melihat dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas itu terdapat dalam Perjanjian Baru. Injil Lukas itu ditulis oleh Dr. Lukas yang bekerja sebagai tabib atau dokter. Nah, Dr. Lukas ini menuliskan bahwa pada peristiwa itu malaikat Gabriel menjumpai Maria dan mengabarkan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Nah, adik-adik, kebenaran dalam Alkitab bukan hanya dibuktikan melalui nubuatan, tetapi juga melalui penemuan sejarah dan kehidupan yang nyata, melalui kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab. Nah, anak-anak yang kakak cintai di dalam nama Tuhan,
kita harus bangga dengan Alkitab yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kenapa? Karena melalui Alkitab, adik-adik, seperti yang minggu kemarin kakak udah ceritakan, di dalam 2 Timotius 3 dikatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan itu untuk menegur kita, untuk menasihati kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk merubah kita, supaya menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik mau kan? Mau menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan? Nah, kalau adik-adik mau berkenan kepada Tuhan, mari kita memegang Alkitab sebagai buku yang benar, buku yang terpenting dari semua buku yang kita dapatkan di sekolah. Atau Alkitab itu merupakan sumber pengetahuan dari semua pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah. Kenapa? Karena semata-mata di dalamnya mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Demikian cerita kakak hari ini. Semoga adik-adik dari masa-masa kecil ini, adik-adik mau memegang Alkitab sebagai buku yang benar, buku yang memberikan kehidupan, buku yang menuntun dalam kebenaran sejak masa kecil sampai dewasa nanti, bahkan sampai masa tua nanti. Biarlah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat semangatnya hari ini. Mari adik-adik terus bersemangat di rumah, walaupun masa pandemi ini terus diperpanjang, tapi jangan resah, jangan gelisah hatinya, tapi harus percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa kita tidak sendiri, tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menerjemahkan firman-Mu lebih lagi dalam hidup kami, supaya kami bertumbuh di dalam kasih takut akan Tuhan, pemahaman yang benar melalui Alkitab, yaitu firman yang hidup, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.